Assalamualaikum semuanya. Apakah kalian pernah mendengar mengenai kasus angkot viral yang sempat lalu lalang di media sosial beberapa tahun yang lalu? Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang mahasiswi yang baru saja merayakan kelulusannya di salah satu universitas di kota Jakarta. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa luka yang terjerat di hampir sekujur tubuhnya, dan terdapat juga sebuah cairan putih yang mengalir di sela-sela kemaluannya. Diketahui, wanita itu ternyata diruda paksa oleh 4 orang sopir angkutan umum atau angkot. Dia diculik menggunakan angkot dan tubuhnya dibuang di pinggir jalan di daerah Kabupaten Tangerang. Si wanita itu juga mengalami kerusakan yang cukup parah di area alat kelaminnya, dan menurut hasil laboratorium tim forensik di kepolisian, wanita itu disetubuhi ketika sudah dalam keadaan meninggal. Kasus ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2011. Saking viralnya kasus itu, bahkan sempat membuat para petugas kepolisian yang pada saat itu dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi, yaitu Ferdy Sambo, melakukan upaya razia besar-besaran terhadap kendaraan angkot yang memakai kaca film hitam yang cukup tebal, agar memastikan bahwa tidak ada lagi kejahatan pembegalan di dalam angkot yang mengakibatkan terjadinya persetubuhan secara paksa dan sampai menghabisi nyawa korbannya. Wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Livia Pavia Sulistyo yang berusia sekitar 21 tahun dan bertempat tinggal di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Beberapa tahun belakangan, Livia memilih untuk tinggal di sebuah kos di wilayah Kebonjeruk yang berlokasi tidak jauh dengan tempat ia berkuliah. Dalam sebuah wawancara oleh pihak keluarga korban, Livia adalah seorang wanita yang semasa hidupnya hanya berfokus untuk belajar. Dia bercita-cita menjadi sukses dan membanggakan kedua orang tuanya. Ia juga dikenal oleh para dosen sebagai seorang yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Livia selalu mendapat nilai yang bagus dan sangat berprestasi, hingga sebuah kejadian yang mengenaskan itu terjadi dan membuat orang yang mengenalnya merasa sedih dan kehilangan yang sangat mendalam. Kejadian ini berawal dari kesaksian seorang warga di Kabupaten Tangerang. Dia tidak sengaja melihat sebuah tubuh seorang manusia yang berada di sebuah selokan pembuangan sampah. Saat itu sudah cukup malam. Warga tersebut kemudian sempat menghampiri jasad itu untuk lebih memastikan atas penemuannya. Setelah berjarak cukup dekat, warga itu pun langsung terkejut karena keadaan tubuh itu sudah hampir membusuk dan tidak dapat dikenali. Dia selanjutnya memanggil beberapa warga yang lain dan kemudian melaporkannya ke pihak instansi terkait. Hingga setelah beberapa jam, pihak instansi terkait bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang ke tempat penemuan tubuh tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi itu dan mengangkat tubuhnya dari selokan. Setelah tubuh itu berhasil diangkat, pihak kepolisian memastikan bahwa tubuh itu adalah seorang wanita. Namun karena tubuh dan di bagian sekitar wajahnya sudah membengkak, hal itu membuatnya tidak langsung bisa dikenali. Pihak kepolisian dibantu oleh para medis selanjutnya membawa tubuh itu ke rumah sakit di Tangerang untuk dilakukan penyelidikan agar mengetahui identitas lengkapnya. Dari hasil penyelidikan itu, mereka berhasil mendapatkan identitas dari korban yang diketahui adalah salah seorang mahasiswi yang bersekolah di Universitas Bina Nusantara. Hal itu bisa terungkap dari baju yang dikenakan terakhir kali oleh korban dan juga dari hasil sampel darah di tubuhnya. Keluarga yang mendapatkan kabar atas kematian putrinya seketika langsung berteriak histeris di ruang jenazah di rumah sakit tersebut. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa putrinya menjadi korban dan ditemukan sangat mengenaskan di sebuah selokan pembuangan sampah. Pihak keluarga juga meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dan mereka memaksa agar pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Livia memang telah dinyatakan menghilang sekitar seminggu yang lalu. Pihak keluarga juga sempat mencarinya ke setiap sudut kota di Jakarta. Namun hasil pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Saat orang tua Livia mencari ke tempat kos yang ia tinggali, menurut pemilik kos tersebut, Livia diketahui terakhir kali terlihat saat dia berpamitan untuk berangkat ke kampusnya. Dari sana kecurigaan mereka semakin mengerucut bahwa Livia diculik dan dihabisi sepulang sekolah. Pihak kepolisian juga bergegas sangat cepat. Komisaris Besar Polisi Ferdy Sambo mengarahkan anggotanya untuk melakukan investigasi dan penyelidikan yang lebih sistematis hingga mereka kemudian mengumpulkan beberapa keterangan dari para saksi yang melihat Livia terakhir kali. Mereka mengungkapkan bahwa Livia menaiki sebuah angkutan umum selepas pulang kuliah. Dari hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang didapatkan, kepolisian semakin mengerucut bahwa dugaan besar korban diculik dan dihabisi oleh supir angkutan umum.
Pihak kepolisian selanjutnya menelusuri setiap angkot yang berada di kota Jakarta hingga mereka akhirnya mendapatkan satu orang yang menjadi terduga pelaku. Pihak kepolisian kemudian bergegas cepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Hingga beberapa jam berikutnya, terduga pelaku berhasil ditangkap. Pelaku itu pun tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dia kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dari hasil interogasi terhadap satu orang pelaku itu, ternyata dia melakukan aksinya tidak sendiri. Dia dibantu oleh 3 orang temannya dalam melakukan pembegalan tersebut. Sekitar hampir 1 hari, ketiga pelaku yang lain pun juga ditangkap di tempat persembunyiannya masing-masing. Ketiga pelaku itu selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian Jakarta Barat untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Keempat pelaku itu mengungkapkan bahwa rencana pembegalan tersebut sudah mereka rencanakan dengan sangat rapi. Mereka berempat mengendarai sebuah mobil mikrolet untuk mencari mangsa. Keempat pelaku itu mengaku bahwa tidak menargetkan siapa korbannya. Mereka hanya melihat dari latar belakang pakaian yang dikenakan oleh korban. Hingga pada saat kejadian itu, seorang wanita menaiki angkutan umum mikrolet yang mereka bawa. Dan wanita itu terlihat memiliki harta yang berkecukupan. Salah seorang pelaku yang bernama Muhammad Rahman selanjutnya menginisiasi kedua temannya untuk segera bertindak dan melakukan aksi tersebut. Saat Livia masuk dan duduk di dalam angkot tersebut, mereka kemudian menutup pintu mobil dan langsung mencengkeram leher dari Livia. Livia pada saat itu merasa sangat terkejut atas penyerangan dari ketiga pelaku. Dia mencoba untuk melawan dan berteriak dengan sekeras-kerasnya. Namun sayangnya, mobil mikrolet yang memiliki kaca yang cukup gelap itu membuat kejadian yang berada di dalam tidak dapat terlihat oleh siapapun. Terlebih mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Satu orang pelaku kemudian mengancam Livia agar tidak melakukan sedikit pun perlawanan. Namun karena Livia sudah merasa sangat ketakutan, ancaman dari pelaku itu malah membuatnya tidak berhenti untuk berteriak dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Ketiga pelaku yang merasa panik dengan perlawanan dari korban kemudian membekap mulut dari si wanita itu dengan tangan kanannya. Mereka tidak menyangka bahwa perlawanan dari Livia begitu sangat hebat dan teriakan tersebut membuat mereka merasa sangat ketakutan jika aksinya diketahui oleh warga sekitar. Saat mereka sudah benar-benar merasa panik, satu orang pelaku selanjutnya mengintimidasi korban dengan cara memukul wajahnya. Dia juga mencengkeram bagian payudaranya dengan sangat kuat. Menurut keterangan pelaku, saat itu korban tetap tidak mau diam. Dia terus berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan cara terus-menerus melakukan perlawanan. Meskipun mulutnya sudah dibungkam, dia masih tetap saja berteriak dan bergerak dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Para pelaku yang sudah terpengaruh minuman beralkohol kemudian mengambil seutas tali kawat yang berada di dalam mobil. Mereka sudah tidak kuat untuk menahan perlawanan dari korban dan seketika itu langsung menjerat leher dari Livia dengan seutas tali kawat tersebut. Tenaga dari korban benar-benar sangat kuat, namun tali kawat itu membuat Livia kesulitan untuk bernafas. Dia sempat meneteskan air matanya dan meminta pelaku untuk menghentikan aksinya itu. Namun pelaku sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka sudah memutuskan untuk menghabisi korbannya. Pada saat itu juga, hingga sekitar beberapa menit kemudian, leher dari Livia yang terjerat seutas tali itu membuat tubuhnya seketika langsung tidak berdaya dan dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan begitu sangat tragis, pelaku yang melihat korban sudah dalam keadaan yang tidak bernafas, kemudian meletakkannya di bawah kursi di dalam angkutan umum tersebut. Mereka selanjutnya mengambil beberapa harta dari korban di dalam tas yang dibawanya. Satu orang pelaku kemudian mengusulkan untuk membuang tubuh si wanita ke sebuah tempat yang jaraknya lumayan jauh dari kota Jakarta. Hingga dalam perjalanan menuju lokasi yang ditujukan, satu orang pelaku merasa sangat bernafsu terhadap tubuh dari Livia. Saat itu dia melihat payudara dari korban memiliki bentuk bulat yang sempurna. Kulitnya juga terlihat mulus dan sangat menggoda. Dia yang sudah terpengaruh minuman beralkohol kemudian membuka satu demi satu baju yang dikenakan oleh korban. Awalnya dia hanya ingin melihat bentuk payudara itu, namun lama-kelamaan dia juga ingin menikmati tubuh tersebut. Meskipun dia menyadari bahwa korban sudah tidak bernafas, birahi yang memuncak di dalam dirinya memaksanya untuk segera melampiaskan nafsunya tersebut. Dia kemudian membuka celana yang dikenakan oleh korban dan seketika itu langsung mencoba untuk melakukan persetubuhan terhadap wanita itu. Dia kemudian melakukan persetubuhan itu secara berulang kali dan begitu sangat sadis.
Hal itu terbukti karena pihak medis yang menangani korban mendapatkan kerusakan yang cukup parah di bagian kemaluan dari tubuh korban. Dan para medis menduga bahwa persetubuhan itu dilakukan tidak hanya satu kali, bahkan dilakukan sebanyak belasan kali sampai merobek alat kelamin dari korban tersebut. Di pengadilan, ketiga pelaku itu divonis kurungan penjara selama seumur hidup. Sementara satu orang pelaku yang hanya menjadi sopir dan penadah barang curian dihukum belasan tahun penjara. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kejahatan dapat terjadi di mana saja dan agar kita lebih waspada dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah menonton.